pencerahan. Amit kalau baca dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para kawan-kawan yang saya muliakan, teman-teman, sahabat-sahabat, wabil khusus akhinal kiram Gus Ilyas yang semoga dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya karena beliau niki banyak tugasnya. Kalau tugasnya kan boleh sampean, kalau niki Gusnya pondoknya gede masalah. Ya semoga dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, wabil khusus akhidal kiram Gus Ilyas dipanjangkan umur sehingga tetap bisa mendampingi umatnya Rasulullah dalam menjalankan syiar dan menuntun umat untuk melaksanakan syariat Islam. Ya, yang pertama Gus ya minta maaf nih teman-teman ini yang hadir di sini sekondang-kondang pokoknya ini. Terus ada yang punya pos 1, pos 2, pokoknya sekondang-kondangnya kondang. Ya, tapi semoga dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah, bil khusus dengan mengkaji hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan agama kita. Semoga dan mudah-mudahan kita semua mendapat aliran barokah dari Allah sehingga kita, keluarga kita, amalia kita, keturunan kita, rizki kita itu semua penuh dengan barokah. Wabil khusus semoga dan mudah-mudahan kita semua dicatat dan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli ilmi, ya minimal dekat dengan ahli ilmi, atau tambah minimal lagi yo gelem mendengarkan kaulnya ahli ilmi ternyata. Dan itu semoga dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua nanti masuk surga. Ya, masuk surga aja. Tapi kalau langsung ya Allah alam. Yes, minimal semoga dan mudah-mudahan masuk surga. Bi hadhihi niyyah kullatin shalihah ridha illa wa li mahabbati Rasulillah hadratus Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umila jamil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa ahli jami'in wa jami'in tabi'in wa tabi'in. Umila bin Adam wa min Hawa wa matana salatin. Umila jamil malaikatil muqarrabin wal qarrabin malaikatis samawati wal ardi masyariqil maghribi. Umila jami irjalil ghaib rukaba unqaba wal aqtab wal ataq wal ghawt khususan ila sultan qadir al jalali wa sultan. Wa ila sultanul Syahmat Badawi semula sultanul Syahmat. Umaik lakuli walinu waliyatin masyariqil ardi ila maghribi. Khususan ila jamil awliya fi hadzal balad wa khususan ila jamil awliya tisni fi hadzal balad. Mila jamil ulamil amilin marasyidin mukhlisin qurra muhassin muhaddisin fuqaha wa khususan ila jamil sayyidi sayyidati sufya al muhaqqiqin rahmatullah alaihim ajma'in khususan ila sahbi hadzal kitab ila al-alim al-alim Mila jamil masyayikhina masyayikhina awalan wa akhiran khususan masyayikh wa ila jamil ajdadina wa jaddatina ustadina wa muallimina abaina ma'atina Al-Fatihah. Monggo Gus, mari Gus, monggo Gus. Ya alhamdulillah nanti jenengan dapat pencerahan dari Gus Ilyas. Kasih pencerahan dan semoga ini pencerahan itu menjadi sebab keterikatan jenengan dengan Gus Ilyas sehingga nanti minimal ketika nanti ada di akhirat itu gelem beliau ngaku sampean muriti. Nyantol, sampean nyantol ke siapa ya wis gak ngerti. Lah kula ya pengin golek cantolan sisan masalah. Kak Habib nyantol ke saya lho, Cak sih Cak. Kula sih nyari cantolan sisan. Gak repot. Makanya sedikit kita dengarkan sebentar nih masalah lanjutan kajian yang kemarin saya baca dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini babnya Cak Habib ini. Wal maqalatu saminatu wa salatun, maqalah yang nomor 28 an Ka'bil Akhbar dari Ka'ab al-Akhbar. Ay malja'il ulama minal yahud aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dari sahabat Ka'ab bin Akhbar, dari Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar itu kalau di sini dijelaskan malja'ul ulama, tempat larinya ulama, tempat nyantolnya ulama, rujukannya ulama Yahudi. Dulu ada orang Yahudi itu, ada orang namanya Ka'ab al-Akhbar. Beliau alimnya luar biasa. Beliau hidup di masa Rasulullah. Itu hidup berbareng Rasulullah. Tapi ketika masa Rasulullah beliau tidak mau masuk Islam. Karena beliau alim. Ada orang yang tidak mau masuk Islam ya karena bodoh. Tapi ini Ka'ab al-Akhbar beda. Tidak mau masuk Islam gara-gara alim. Terus kadang-kadang mau ngalim repot. Nah, sekitar Ka'ab al-Akhbar itu, beliau itu anaknya pendeta dan ulama. Beliau punya kitab yang banyak, Ada satu kitab yang diikat sama bapaknya, disimpan. Berarti beliau mempelajari semua. Akhirnya ketika bapaknya meninggal, Ka'ab al-Akhbar itu ngambil kitab itu, dibuka. Ternyata di dalam kitab itu salah satu isinya ciri-cirinya Rasulullah. Sehingga Ka'ab al-Akhbar ini belum mau masuk Islam karena dia pintar. Selama beliau melihat Nabi, hidup semasa Nabi, ada satu hal yang menyebabkan beliau belum mau masuk Islam. Ciri yang dituliskan di dalam kitab itu, di dalam kitabnya, itu ada satu yang belum terjadi. Makanya orang ini tidak mau masuk Islam. Lah, pas masa Khalifah Sayyidina Umar, beliau baru masuk Islam. Tapi beliau alim. Nanti ada orang alim yang kadang-kadang masuk Islamnya telat karena berpikir. Contoh beberapa beberapa ahli. Ahli ilmuwan yang sekarang masuk Islam gara-gara meneliti Islam. Makanya tantangannya nyata. Tantangannya sebenarnya dalam Islam itu gampang. Ayo teliti ajaran Islam, siapapun itu. Kalau dia berani meneliti Islam, meneliti Al-Quran, meneliti hadis, tanggung masuk Islam. Asal yang diteliti jangan orang Islamnya. Kalau yang diteliti orang Islamnya ya ono, orang Islam sing modeli Cak Suheng itu ya ono. Ono yang ada orang yang model Islamnya ya kayak Cak Habib nih, mari ngaji ya ning pos 1 ya ono. Makanya kalau orang Islamnya yang diteliti ya ruwet. Tapi kalau ajaran Islamnya tangguh. Islam itu mesti benar. Karena Islam itu ya fitrah. Agama yang diturunkan Allah berdasarkan fitrah. Yang berasal dari Allah ya pasti benar. Itu intinya. Lah kita kan malas, kan? Bukan malas kalau kita gitu, enggak punya waktu ya. Malam cangkruk, apalagi kalau sudah ada di pos 1 sampai jam 3. Besoknya kerja sampai lembur. Kapan mau Quran? Ya karena tidak ada waktu. Lah ini Ka'ab al-Akhbar ini. Makanya satu sampean ya tidak usah sedikit-sedikit dasar Israel. Wah, orang Israel sengalim-alim yang masuk Islam alim. Ini Ka'ab al-Akhbar. Apa yang dikatakan Ka'ab al-Akhbar? Al-husun lil mu'minin minasyaitan salasun. Bentengnya orang beriman, orang Islam itu ada 3. Benteng ya. Kenapa benteng ya? Husun itu bermakna benteng, ada hisnun itu bisa bermakna benteng, ada hisnun bermakna silah. Silah itu senjata pertahanan. Jadi bentengnya orang mukmin itu ada 3. Apa yang disebutkan benteng? Wal hisnu wal makan al murtafi alladhi yamna'ul adwa. Wal hisnu aidan as-salah kama fil asas. Benteng itu bermakna benteng itu dulu perangnya orang kita, perangnya manusia, itu dulu perangnya sama-sama berani. Kalau perangnya sekarang kan perangnya anak kecil. Jadi dulu saya masih kecil itu kan kalau tukaran itu kan lempar batu, sembunyi lempar batu. Lah sekarang orang tentara sekarang kan model perangnya begitu. Nembak sembunyi kan ya. Kalau dulu kan pakai pedang. Lah ketika pakai pedang biasanya orang dulu pakai benteng. Arti benteng pertahanan tembok, kalau pedang nggak bisa. Kalau sekarang pakai benteng modal dulu, di nuklir acur ya.
Masih ada anaknya yang pakai silat bareng itu kan, tembak mati. Yang sekarang itu wong sekti itu pakai tembak, pakai nuklir. Kalau dulu wong sekti itu pakai tirakat, kebal. Saya kira kebal dibacok, ditembak gak mungkin kebal, ya susah. Makanya kalau sekarang ya pengen sekti, dadi wong sugih. Dadi wong sugih kan tuku tembak, tuku bom. Nah itu benteng yang bisa mempertahankan diri dari musuh. Nanti ada 3. Artinya gitu, orang Islam itu bisa selamat dari setan itu dengan bentengnya 3. Benteng yang pertama apa? Al-masjid hisnun. Masjid itu benteng ya. Masjid itu benteng. Ya, bentengnya kita masjid. Bentengnya kita dari godaan setan masjid. Kalau kita memang bentengnya di masjid, maka kita ya terus-terusan kudu di masjid, sering-seringlah di masjid. Lah di masjid jarang. Kenapa masjid itu jadi benteng? Masjid itu la masjidun ussisa alat takwa. Masjid itu dibangun dasarnya takwa. Maka sesuatu yang dibangun dasarnya agama, dasarnya takwa, mesti menjadi benteng kita. Pondok pesantren, dasarnya takwa, dasarnya keilmuan, dasarnya ilmu agama. Masjid, coba rumah kita dibangun dasarnya apa? Bukan, dasarnya ria ya. Dasarnya dibangun, dasarnya nafsu. Bukan tempat kita berteduh saja, biar hebat dilihat orang, bisa dilihat itu. Makanya rumah kadang-kadang ya, makanya katanya Nabi, rumah itu kalau ingin barokah suruh baca Quran. Nggak dibaca Quran malah karaokean tiap hari les ingin barokah piye. Gak tahu dibaca Quran, gak tahu ada yang sholat, karaokean tok. Bagaimana masjid itu loh? Masjid itu benteng karena dibangun dari takwa, pembangunannya takwa. Walaupun ayat tadi yang saya baca itu la masjidun ussisa alat takwa itu cerita tentang Masjid Quba. Masjid yang dibangun oleh orang-orang Madinah ketika Nabi datang ke Madinah itu dibangun atas dasar takwa. Kenapa atas dasar takwa? Karena ada masjid yang dibangun dasarnya bukan takwa, dasarnya perpecahan. Namanya Masjid Diror. Makanya kalau ada masjid sekarang dibangun gara-gara kelompok, gara-gara perpecahan untuk nafsu, wajib hukumnya dibongkar. Sepakat ya? Wajib dibongkar. Wajib ke sini. Berarti kalau masjid dibangun karena dasarnya bukan takwa tapi karena ego, itu wajib dibongkar. Karena untuk perpecahan wajib dibongkar. Wajib betul. Ya karena ada dalilnya. Rasulullah dulu pernah diundang oleh orang-orang suruh meresmikan masjid. Akhirnya malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, itu masjid dibangun untuk memecah belah. Akhirnya lah terus no, ya bongkar. Akhirnya dibongkar. Namanya Masjid Diror. Makanya dasarnya hadis itu, makanya kalau ada masjid yang dibangun tidak dasarkan takwa tapi dasarnya perpecahan, wajib dibongkar. Tapi pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau itu orang membangun masjid bukan karena takwa? Kalau Nabi Muhammad langsung ilmunya dari malaikat dari Allah, kadang langsung dari Allah, dari malaikat Jibril. Kalau sama Cak Habib moro-moro bilang nih, masjid ini dibongkar, kenapa? Tidak takwa. Undi mulai sampean itu ya. Gaya-gaya tok. Karena lawan politik saya lain yo. Persoalan ini sampean yang salah bukan masjid itu. Kan itu persoalannya. Jangan salah, tadi wajib dibongkar seperti Nabi membongkar Masjid Diror. Cuma pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan tahu kalau itu hatinya orang yang membangun itu tidak dengan takwa? Dari mana aja? Makanya dulu kan pernah rame mau dibuat undang-undang tentang santet. Nanti caranya santet itu dibuktikan. Tidak bisa. Ulama saja itu, ya nubuah, kenabian itu, cara Allah memberikan kebenaran kepada Nabi, itu semuanya sudah ditutup kecuali satu. Masih ada yang tersisa.
Ar-ru'yatus sholihah, ar-ru'yas sholihah, mimpi yang benar. Tinggal satu mimpi. Makanya di akhir zaman kalau ulama orang soleh mimpi, itu kebanyakan benar. Karena itu juz'un minan nubuwah. Hati-hati dengan mimpinya orang soleh. Karena itu satu juz, satu bagian dari kenabian yang belum dibuang, yang masih dipertahankan oleh Allah. Makanya kadang-kadang orang mimpi itu benar. Tapi apakah mimpi seperti itu bisa dijadikan dasar hukum? Tidak bisa. Walaupun sudah ada dalilnya begitu, tetap tidak bisa. Hanya mimpinya Nabi yang bisa dibuat dasar hukum. Ada orang mengatakan, oh hukumnya ini haram. Kenapa? Saya bermimpi ketemu Nabi begini. Oh, tidak bisa. Walaupun benar dia ketemu Nabi, tetap tidak bisa dijadikan dasar hukum. Karena siapa yang bisa mensaksikan kalau dia mimpi dengan Nabi? Tidak ada. Makanya hal-hal yang seperti itu ya hati-hati. Tadi kata-kata saya tadi hati-hati. Masjid itu boleh tidak dibongkar? Boleh. Wajib dibongkar. Kalau memang masjid itu digunakan untuk perpecahan. Tapi pertanyaannya siapa yang tahu hatinya orang? Camat. Langsung kertas. Tidak bisa. Langsung bilang, saya mimpi ketemu malaikat Jibril. Oh, katanya masjid itu dibangun tidak dengan takwa. Oh, matamu jol-jol. Kondir. Tidak bisa yang begitu, tidak bisa. Hukum itu harus dasarnya objektif. Dan hukum itu tidak boleh berdasarkan subjektif. Saya kemudian mengatakan hukum begini. Makanya sebenarnya jawabannya gampang sebenarnya. Kasus yang lagi viral masalah son horak itu gampang jawabannya. Kalau itu sifatnya fatwa, maka yang wajib mengikuti fatwa itu adalah mustafti, orang yang ngambil fatwa. Tapi kalau itu sifatnya hukum, maka semua orang Islam wajib mengikuti. Kalau fatwa, karena dalam teori fatwa, dari teori fatwa, orang yang minta fatwa tok yang wajib mengikuti. Tapi kalau basul masail bukan fatwa, itu hukum. Kalau hukum ya tinggal diikuti, tinggal tidak, itu saja kan. Nah ngapain repot-repot yang begitu itu saja. Ongdang dangdutan dia haramkan kedian, dia haramkan ya tetap ayo sing hadir kok. Pos 1, pos seluruh, pos 3 itu sampai banyak. Ya sudah biarin aja, santai aja. Nah itu kita tidak usah ikut terlibat yang hal-hal itu. Intinya sesuatu yang sudah ada pakarnya kasihkan ke pakarnya. Kita tidak usah terlibat. Kita tinggal ngikut saja. Itu pertama masjid ya. Masjid dibangun tapi masjid sendiri itu punya hak, dan hak-haknya tolong dijaga. Rasulullah pernah masuk masjid, di depannya ada dahak. Duka Rasulullah. Maka kemudian ulama mengatakan, tidak bolehkan mengotori masjid. Karena Rasulullah pernah duka gara-gara ada dahak, yang dahak itu hukumnya tidak najis. Apalagi najis. Itu satu. Tata keramanya kita ke masjid. Kenapa katanya kalau dalam kitab ini kenapa menjadi masjid itu menjadi benteng? Li'annahu mahallu dzakirin wal malaikat. Karena masjid itu tempatnya orang yang berzikir. Nah, satu yang penting hati-hati dalam masjid. Jangan berbicara aneh-aneh di masjid, khususnya tentang dunia. Karena masjid itu dibangun untuk orang berzikir dan beribadah. Dan sampai sekarang itu kadang-kadang ya ribut. Saya melihat orang-orang itu kadang-kadang melihatnya apa? Kadang-kadang sholat itu kayak kesibukannya gitu di masjid itu ngalah-ngalahin menteri. Tapi ketika sholat assalamualaikum langsung HP-nya dibuka. Oh yo sing WA ya. Padahal yo gak ono apa-apa. Langsung assalamualaikum. Ya Allah. Tapi kalau yang husnudzon, oh ini berarti pengusaha, berarti sibuk, berarti langsung nggak wiritan langsung HP ini. Ya Allah. Padahal dalam masjid itu, Rasulullah, sabdanya Rasulullah, kalau ada orang, kalian menemukan orang nyari barang hilang di masjid, maka doakan supaya barangnya tidak ketemu. Sampai gitu Rasulullah.
Karena masjid tidak boleh ada unsur dunia. Bahkan kalau ada orang, sampean dengar, kalau di situ ada orang ngobrol tentang bisnis di masjid, maka doakan supaya bangkrut. Wah, pas bangkrut. Tidak barokah karena sebenarnya bangkrut. Nah, sampai gitu masjid itu. Kalau sekarang, dulu masa saya kuliah saja, Gus. Masa kuliah saya itu dulu di kuliah pernah rame karena gara-gara salah satu masjid di kampus. Itu kampusnya kampus agama lagi. Itu dibuat pacaran, buat pacaran. Rame masa itu. Tapi untungnya bukan di kampus saya. Oh itu di dalam itu ketemu arek pacaran. Bahkan sudah ya dalam tanda kutip gitu, akhirnya rame. Itu sampai begitu. Di masjid ya, Cak. Masjid yang seharusnya, coba bayangkan Rasulullah ngajari kita di masjid itu. Jalan masuk masjid saja, kaki kanan yang didahulukan, keluarnya kaki kiri. Tidak boleh sembarangan di dalam masjid. Kemudian masjid itu benteng kita, benteng ilmu. Dulu kajian-kajian keagamaan di dalam masjid. Kalau sekarang pacaran ke masjid. Wis repot saniki. Yang masjid yang sesungguhnya menjadi hal-hal yang hisnun bagi orang apa, benteng bagi kita, akhirnya jadi kalau di Surabaya ya repot. Tambah lagi di Surabaya, takmirnya ketika Pak kok tidak dibuka. Nah, kalau dibuka sampai malam orang pacaran di dalam. Ya repot. Kalau tidak asinya hilang, arek-arek nom-nom pacaran malah di dalam. Repot. Nah, tambahannya lagi, Cak. Sekarang itu Gus, fenomenanya apa sekarang? Kalau ada di masjid, sampai di alun-alun yang dekat masjid, coba tidak percaya. Ada orang masuk masjid, ini Cak, di masjid, ngapain? Nguyu, lah nguyu ning masjid. Iya kan? Lah sampean aja ketika kumpul-kumpul di alun-alun ada masjid besar di situ, kemudian cangkruk di situ. Sip, Nindi, nguyu, Nindi masjid jadi lo, nguyu kok masjid lebih gitu. Padahal itu ada hukumnya. Jadi masjid itu juga ada hukumnya, tidak sembarangan juga. Kalau jadi masjid itu dibangunnya untuk jamaah masjid, maka tidak boleh digunakan air itu digunakan selain untuk ibadah. Kalau dibangunnya memang untuk lil'am, untuk umum, boleh. Tapi takutnya dulu takmirnya membangunnya atas untuk kemaslahatan jamaah. Maka kalau dibuat untuk beribadah itu hanya untuk nguyu untuk gini tidak boleh. Harusnya ketika nguyu ya minimal wudhu lah, ibadah atau sholat sunnah di situ ibadah. Nah saya kayak gitu fenomenanya bener aja ya. Masjid kayak nguyu, nah repot. Iya kan? Kayak ketenanan loh. Lah itu masjid. Cuma memang ada dalilnya Rasulullah itu sudah memprediksi sayati zamanun, kata Rasulullah, akan datang satu zaman nanti di masjid itu penuh dengan orang yang memutar ada hilkah-hilkah di dalamnya, kemudian itu diskusi semua. Diskusi yang dibahas adalah masalah dunia. Katanya Rasulullah, la tujalisuhum, jangan kalian kumpul dengan mereka. Kenapa? Katanya Rasulullah, karena saya tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan dengan mereka. Itu sudah diprediksi Rasulullah. Jadi masjid-masjid jadi seperti itu. Intinya masjid itu jadi benteng kita, maka wajibnya kita memakmurkan masjid. Biarkan masjid itu kembali menjadi masjid, tempat bentengnya orang Islam. Kita diajari tata krama, diajari apa di masjid. Maka belajarlah tata krama di masjid. Bertata kramalah di masjid. Ya wiritan di masjid. Kalau sekarang orang kadang-kadang ya, tapi ini rada kontroversi. Tapi ya repot juga. Ya, hadisnya Rasulullah itu melarang orang hilang barang diceritakan di masjid, dilarang sama Rasulullah. Sampai disuruh doakan supaya tidak ketemu. Nah ini sekarang serempet. Ada
Ada mobil parkirnya sembarangan diumumkan di masjid lah, apa juga masjid. Minta tolong pengurus masjid. Nah, itu barangnya tidak hilang loh itu. Hanya mau parkir. Ini barang hilang dicari, disuruh doakan sama Rasulullah untuk apa? Untuk tidak ketemu. Oh ini malah diumumkan di masjid, ini mobil nomor sekian gitu. Istirahat terus. Tapi ya itu nanti Pak RW nanti yang seperti itu bisa bisa difasilitasi RW. Jangan di masjid lah, lapor-laporan begitu di masjid. Nanti barang hilang juga diumumkan di masjid gini, ya Allah. Padahal Rasulullah itu melarang seperti itu. Ya, Cak ya. Ya ke masjid, Cak. Sampai ke masjid. Yang sekarang bukan ke masjid. Orang kalau bentengnya pengen kuat suruh datang ke masjid. Kalau di antara kita ada yang datang itu bukan ke masjid, ke bentengnya musuh, ke bom. Nih ya, hah? Datangi ke karaokean, bom. Kalau di karaokean bukan benteng itu, bentengnya musuh. Nggak terima setannya kayak bom, apa? LC ini dibom. Lah piye pertahanan kuat, wong yang didatangi nggone musuh lah piye. Terus kemudian bertanya, "Sat, piye carane kok gak husuk-husuk?" Lah ben dinone teko nggone musuh lah pengin husuk lah terus piye. Wis repot-repot. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullahi, dan dzikir kepada Allah hisnun. Dzikir kepada Allah itu hisnun. Dzikir kepada Allah adalah benteng. Dzikir kepada Allah. Berzikir itu berzikir bil lisan, bil qalbi. Katanya hikam itu la tatrukil dzikra. Jangan tinggalkan dzikir. Walaupun kita meyakini masih bisa berzikir hanya dengan lisan, jangan tinggalkan dzikir. Kenapa? Karena mungkin dengan dzikir lisan, kadang-kadang kan nyata, orang berzikir itu orang berzikir dengan lisan, tapi dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, hatinya lalai. Apalagi ketika ketika tahlil, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dipikir iki berkat ya Allah. Sing situ aneh, la ilaha gitu sih. La ilaha illallah yang dilirik, yang di ya gelas nih.